Di video ini kita akan mencoba bagaimana caranya melakukan sebuah teknik yaitu auto recompile. Jika teman-teman ketahui, sebelumnya ketika kita melakukan yang namanya atau menjalankan aplikasi Golang kita perlu menuliskan seperti ini, go run main.go, seperti itu. Nah, dan jika ada perubahan apapun yang kita lakukan, kita harus menghentikannya dengan menekan Ctrl+C, kemudian kita jalankan kembali go run main.go. Nah, sebenarnya hal itu sangat merepotkan sih. Jadi ada alternatif lain atau ada cara supaya kita tidak perlu melakukan hal seperti ini. Jika teman-teman tahu atau pernah menggunakan yang namanya React.js, teman-teman tahulah yang namanya HMR. Nah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, atau tepatnya nanti dia bisa melakukan auto reload, melihat watching for changes dari file yang kita modifikasi. Misalkan katakanlah kalau di React itu ada file JS ya, file JS atau JSX ya. Jika ada sebuah perubahan di file JS atau JSX, maka komennya akan dijalankan ulang atau recompile. Jika teman-teman menggunakan Node.js, maka tidak asing dengan yang namanya Nodemon. Nah, jika teman-teman buka untuk Nodemon ya, ini Nodemon, di mana Nodemon ini dia adalah tool yang akan membantu develop untuk bahasa pemrograman Node.js. Basisnya seperti itu. Hanya saja di sini kita bisa melakukannya untuk selain Node.js. Secara default, jika kita menjalankan Nodemon, kemudian nama filenya, sebenarnya dia akan menjalankan yang namanya Nodemon dengan command node. Jadi kalau teman-teman menjalankan Node.js itu, misalkan ada file index.js ya, node spasi index.js, seperti ini kalau tidak salah, node index.js. Jika nama filenya adalah server, silakan lakukan seperti ini, server.js. Nah, sama halnya di Node.js, jika melakukan seperti ini, jika ada perubahan maka harus Ctrl+C, kemudian jalankan ulang seperti itu, node server.js, dan itu sangat merepotkan. Dan solusi dari itu muncullah yang namanya Nodemon. Jadi Nodemon ini membantu Node.js sebenarnya, di mana Nodemon ini jika kita tuliskan seperti ini, dia akan menjalankan sebenarnya sama dengan yang di atas, yaitu node server.js, alias seperti ini, Nodemon node. Dia akan melihat perubahan dari file .js ya, file JS, dia akan menjalankan kembali file command seperti ini, node server.js, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Sebelum itu teman-teman harus sudah menginstal yang namanya Node.js. Silakan teman-teman unduh di sini. Silakan gunakan yang long time support ini. Kemudian pastinya jika teman-teman sudah menginstal Node.js, pastinya juga akan diinstalkan yang namanya npm, di mana npm itu adalah Node Package Manager. Dan selain Node Package Manager atau npm, ada juga yang namanya yarn untuk package manajernya Node.js, seperti itu. Di sini saya sudah menginstal Node.js. Jika saya ketikkan di sini Node version, maka akan muncul versi 16. Dan jika saya ketik di sini npm version, pastinya juga akan muncul versi dari npm-nya. Di sini saya lebih sering menggunakan yarn. Jadi jika dilihat di sini yarn version, maka di sini harusnya kita dapati 1.22 untuk version yarn-nya. Jadi langsung saja kita coba. Saya masuk ke folder Go atau directory Go milik saya. Kemudian coba kita jalankan yang namanya, kita buat
satu buah project Golang baru. Langsung saja kita buat go new. Saya membuat alias di sini. Go new, katakanlah nama filenya adalah go nodemon. Kita sudah masuk, kemudian saya akan buka editor Golang. Saya menggunakan Golang. Go nodemon. Baik, di sini sudah saya buka untuk aplikasi Golangnya. Kemudian jangan lupa pastinya kita buat sebuah file, nama filenya adalah main.go. Untuk nama package-nya itu main. Kemudian jangan lupa kita buat sebuah function main di sini. Kemudian kita buat simple aplikasi, yaitu menampilkan sebuah log atau ya printf ya. Coba kita jalankan seperti ini. Mungkin http fmt ya, fmt println, karena di sini hello world. Selanjutnya kita akan jalankan HTTP servernya, listen and serve localhost. Kita masukkan di port 8080. Sini nil. Kemudian jangan lupa kita bungkus ke dalam log fatal. Oke, seperti ini. Nah, jikalau kita jalankan, jikalau seperti apa ya namanya? Secara manual kita jalankan seperti ini ya. Go run main.go. Nah, dia akan menjalankan hello world di sini. Sebenarnya sama kalau kita mengklik di sini. Ini fitur dari IDE Golang. Jadi Golang ya. Jika teman-teman manual bisa gunakan seperti ini, atau jika menggunakan VS Code, jalankan juga seperti ini menggunakan terminal. Nah, di sini jika kita lihat dia masih berjalan untuk aplikasinya dan menampilkan hello world. Dan di mana jika kita ubah di sini, katakanlah dia dunia, kita save, di sini tidak akan berubah apapun. Solusinya bagaimana? Kita harus Ctrl+C atau mengexecute atau mengexit dari aplikasi kita, kemudian kita jalankan kembali seperti ini, dan pastinya akan berubah. Nah, itu akan sangat merepotkan karena kita harus kembali ke editor kita, kemudian jika ada perubahan kita kembali ke konsol kita lakukan Ctrl+C, lalu ketikkan kembali ke run main.go. Itu sangat melelahkan. Nah, bagaimana supaya kita watching for changes? Kita bisa lakukan seperti ini. Karena kita menggunakan, sudah membahas yang namanya tadi nodemon, jadi silakan install ini nodemon. Caranya bagaimana? Silakan install menggunakan npm. Perintahnya bisa gunakan seperti ini. Diinstal secara global. Teman-teman bisa lakukan seperti ini. npm install, atau bisa disingkat dengan i, kemudian flag g, dan nama package-nya itu nodemon. Seperti ini. Hanya saja di sini saya menggunakan yarn, maka saya akan gunakan yarn add global nodemon. Nah, seperti ini. Atau perintahnya yarn global add ya, saya lupa. Oke, seperti ini ya. Di sini sebenarnya saya sudah menginstal yang namanya nodemon. Kalau teman-teman klik nodemon min version, harusnya sudah
Jikalau muncul seperti ini artinya teman-teman sudah menginstal Nodemon. Kemudian silakan jalankan seperti ini. Nodemon, jika teman-teman lihat di sini cara penggunaan untuk executable-nya sebagaimana yang saya bahas tadi, jika kita jalankan seperti ini dia tidak akan bisa. Bisa atau tidak ya? Coba kita coba. Di sini gagal karena default dari Nodemon ini dia akan menggunakan perintah yang namanya node. Jadi node itu diperuntukkan untuk yang namanya Node.js, sedangkan kita di sini menggunakan Golang, bahasa pemrograman Golang. Jadi kita akan ubah perintah executable-nya menjadi perintah Golang yang mana sebelumnya pastinya itu adalah Goran seperti ini ya. Jadi akan kita ubah. Teman-teman bisa lihat di sini untuk menjalankan perintahnya, teman-teman bisa lakukan kasih flag kasih dash execute ini perintah ini ya. Jadi bisa langsung saja kita coba nodemon dash exec, kemudian bisa gunakan seperti ini atau bisa langsung go run, kemudian nama filenya apa, main.go seperti ini. Kalau teman enter, dia akan menjalankan filenya di sini hello dunia. Dan jika kita lakukan perubahan di kode kita, sini hello dunia kita ubah menjadi hello world, kita save, kita kembali ke konsol dan dia menjalankan atau merestart karena ada perubahan dan dia akan menampilkan hello world seperti itu. Jadi kita tidak perlu mematikan server dan menjalankan ulang seperti itu. Dan ada cara simpelnya, karena daripada kita harus menuliskan nodemon exec go run main.go, teman-teman bisa lakukan yang namanya membuat sebuah file package.json. Teman-teman bisa lakukan seperti ini, npm init, kemudian silakan flag ya untuk menjalankan seluruh perintah dengan yes jika ada pertanyaan. Dan seperti ini sudah selesai, dan jika kita kembali ke editor kita akan dibuatkan yang namanya file package.json. Coba kita refresh. Reload from this. Nah, di sini kita dapati sebuah library node modules dengan sebenarnya node modules sudah kita butuhkan, bisa kita delete di sini. Dan coba kita buka untuk package.json. Untuk yarn juga kita tidak butuh. Kita delete. Nah, di sini kita dapati seperti ini. Atau bisa kita hapus. Kita hapus dulu, kita coba jalankan secara manual. npm init. Kalau ada pertanyaan ini, nama package-nya apa? Go nodemon, apakah sudah benar? Jika benar, silakan tekan tombol enter. Versionnya, description, entry point-nya adalah apakah index.js? Bukan, karena entry point-nya adalah main.go. Seperti itu. Kemudian test comment-nya apa? Kita akan melakukan test comment. Kita repo, keyword, author, silakan author-nya diisi, license-nya. Is this okay? Yes. Yes. Oke, sudah selesai. Kita kembali. Di sini harusnya dibuatkan yang namanya file package.json. Reload, dan ini package.json-nya. Ini lebih sedikit dari yang tadi. Jadi di sini memudahkan kita. Di sini ada script, di mana ada script test, yang mana di sini akan kita ganti. Misalkan jadi serve. Kemudian karena sebelumnya kita melakukan seperti ini, nodemon, kita jalankan perintahnya nodemon dash exec,
go run main.go. Kita save. Sudah seperti ini, cukup mudah. Kemudian kita bisa jalankan npm run, nama scriptnya apa, serve. Bisa jalankan seperti ini. Atau jika teman-teman menggunakan yarn, bisa jalankan seperti ini, yarn serve, atau bisa jalankan yarn run serve. Seperti itu, sama saja. So, di sini saya gunakan yarn serve dan dia akan menjalankan yang namanya perintah nodemon exec go run main.go. Hello world hasilnya. Kemudian jika kita ganti menjadi hello dunia, save, pastinya dia akan melakukan restarting dan menghasilkan yang namanya hello dunia. Oke, seperti itu untuk package JSON-nya. Kita bisa menjalankan yang namanya perintah apa yang ingin kita lakukan, yaitu menggunakan nodemon. Kemudian untuk executable-nya executable-nya apa, perintahnya yaitu go run, kemudian untuk filenya adalah main.go. Cukup mudah seperti itu. Atau teman-teman bisa gunakan seperti ini. Kita tidak akan misalkan ya, kita tidak akan menjalankan yang namanya script di sini. Kita matikan dulu untuk servernya. Kita hilangkan untuk bagian script. Di sini kita bisa gunakan yang namanya config nodemon. Dimana config nodemon ini bisa kita lihat contohnya ada di sini. Nanti untuk linknya bisa saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa lihat untuk sampel nodemon JSON ya. Ini kalau ada file nodemon JSON, tapi bisa juga digunakan di dalam package JSON sebagaimana yang dituliskan di dokumentasinya. Teman-teman bisa lihat di bagian ini. Nah, jika menggunakan package.json bisa tambahkan ini. Kemudian config-nya apa di bagian dalam nodemon config ini. Nah, isinya sama, bisa kita isikan seperti ini. Jadi langsung saja kita coba config nodemon. Sebentar, coba apakah sudah benar. Nodemon config terbalik. Oke. Kita copy paste saja di sini nodemon config. Selanjutnya kita akan pastinya kita butuh yang namanya extensionnya, extension file yang akan dijalankan itu apa. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam config-nya. Extensionnya adalah dalam string go seperti ini. Karena file kita extensionnya adalah .go. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mempassing komennya. Di sini ada, bisa dilihat di sini ada extensionnya adalah JS. Dia akan dijalankan dengan config node. Nah, di sini ya flagnya apa? Istilahnya argumen tambahan. Bisa tanpa ini. Jadi bisa kita lakukan tambahkan exec map ini ke config nodemon config ini ya. Exec map seperti ini, bentuknya adalah array. Object. Oke, object. Kemudian extensionnya adalah go. Komennya adalah go run. Oke, seperti ini. Kita tidak perlu untuk watch, di mana watch ini sebenarnya adalah menspesifikasikan directory atau folder di mana yang akan
istilahnya diawasi atau di watch untuk perubahan apakah di folder ini. Jadi melakukan spesifikasi, lebih ke spesifik target lah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bagian watch ya, untuk command watch, kita bisa coba jalankan seperti ini. Ini dia. By default, Nodemon monitors the current working directory, di mana ya current working directory seperti itu. Jadi selama package.json-nya ada di root ini, dia akan menjalankan yang namanya atau melihat file dengan extension Go di tingkat sederajat sama package.json ini. Ya current directory ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah, coba kita jalankan yang namanya nodemon main.go. Oke, seperti itu. Nodemon main.go. Kita jalankan dan hasilnya kita dapati seperti ini. Hello dunia, coba kita lakukan perubahan file. Kita ganti menjadi hello world kembali di sini. Save. Di sini dia melakukan restarting. Jadi semudah itu. Jikalau teman-teman tidak ingin menggunakan package.json, bisa gunakan file nodemon.json di mana isinya bisa passingkan yang namanya objek untuk config ini. Tidak saya contohkan karena sebenarnya hampir sama, isinya seperti ini. Kita hanya ambil filenya, tetapi perlu diingat jikalau teman-teman menggunakan yang namanya node.json, nodemon.json ini, jikalau ada package.json juga, dia akan yang namanya mengignore package.json. Sebagaimana di sini juga dijelaskan di bagian kalau tidak salah, coba kita lihat. Nah, di sini catatan. Nah, di sini catatan bahwasanya untuk spesifik config, jika ada ya file config istilahnya seperti itu pada lokal yaitu nodemon.json, package JSON apapun, file package.json apapun, config yang ada di dalamnya akan di-ignore seperti itu. This section is better documentation, but for now you can also see nodemon config also here. Oke, seperti itu mungkin untuk video ini. Jadi bisa teman-teman gunakan untuk fitur dari nodemon ini, yang mana sangat powerful dan sangat membantu untuk proses development kita. Teman-teman bisa lebih melakukan export, di sini bisa melakukan yang namanya untuk melakukan delay atau mengignore file apa yang ingin atau directory apa yang tidak ingin di watch seperti itu. Jika ingin menggunakan, ya di sini sudah banyak contohnya, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini contohnya menggunakan file Python. Kemudian di sini ada executable untuk bahasa Perl dan ada juga yang lain seperti book. Baik, mungkin cukup untuk video ini. Silakan teman-teman lakukan eksplorisasi terkait nodemon. Bisa teman-teman baca di sini semuanya sudah ada, baik itu bagaimana cara penulisan, penggunaan nodemon serta config-confignya bisa teman-teman coba explore dan coba sendiri seperti itu. Di video ini cukup, semoga bermanfaat. Selamat bereksplorasi, sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.